Halo. Perkenalkan, aku Jaki. Aku Agri, aku Talita, aku Sulis, aku Ananda, aku Rizkia, aku Ayu, Aku Adi. Aku Wilio. Jadi kita sekarang lagi ada di Masjid Agung Al-Mu'awwanah Sanggau. Dan kali ini kami akan membuat vlog tentang peternakan ikan yang ada di Kabupaten Sanggau. Dan kami akan mewawancarai peternak ikan tersebut. Mau tahu gimana kelanjutannya? Let's go! Oke guys, jadi kita udah sampai di tempat peternak ikannya. Dan kebetulan peternak ikan ini punya saya sendiri. Jadi peternak ikannya udah nunggu di belakang. Tadi kita udah berbincang-bincang, meminta izin untuk merekam video tentang peternakan beliau. Jadi langsung aja kita pergi ke belakang, ke tempat peternakan ikannya ada. Oke, ayo let's go. Oke, jadi sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pembudidaya ikan yang akan kita wawancarai pada hari ini. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan sehingga kami semua hari ini bisa datang untuk mewawancarai Bapak terkait pembudidayaan ikan yang sedang Bapak lakukan. Sebelumnya bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, baik. Perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Sugiarto, usia 42 tahun. Untuk pekerjaan saat ini tetap menjadi anggota Polri di Polres Sanggau. Oke, terima kasih kepada Bapak Ahmad sudah memperkenalkan diri. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke sesi wawancaranya. Jadi awalnya cuman hobi, terus ikan ini kan langka, ikan konsumsi ya. Kalaupun ada di pasar itu harganya lumayan tinggi. Jadi coba untuk memelihara. Waktu itu beli masih anakan sekitar 50 ekor. Sampailah setahun 2 tahun besar. Sebagian dipotong untuk dikonsumsi. Ada sebagian yang udah bisa jadi induk, sampai umur 3 tahun itu ada yang udah besar bisa jadi induk. Dari situ terinspirasi untuk mencoba membudidaya, untuk bagaimana sih cara mengawinkan ikan gurami ini. Jadi berbagai cara dicoba, ke Gramedia mencari buku budidaya gurami kan, panduan. Di samping itu juga buka YouTube. Di situ ada tutorialnya, videonya. Kita coba dengan fasilitas yang ada, ternyata berhasil. Dari telur sampai netas, cuman kesulitan untuk di daerah ini pakan larva. Pakan larva itu semacam cacing sutra yang halus-halus itu. Nah, itu harus siap kalau kita membudidaya sendiri. Maksudnya kita pijah gitu. Jadi kita harus punya larva sendiri ya untuk sebenarnya maksudnya pakannya, ya, pakannya. Kalau kita punya sendiri lebih baik. Tapi kalau enggak susah karena dia untuk pembesarannya agak sulit. Bisa juga kalau dibiarkan sama induknya, dia bisa jadi cuman volumenya sedikit, nggak banyak. Misalnya telurnya bisa sampai 1000 lebih, paling jadinya cuman puluhan ekor. Tapi kalau kita budidaya sendiri, kita pisah sesuai teknik yang ada, itu bisa banyak, jadinya bisa ratusan. Kalau untuk perawatan, yang sulit itu dari telur, larva, sampai dia bisa makan pelet yang paling halus itu. Itu sulit, itu makan waktu sekitar 1 bulan sampai 2 bulan. Tapi setelah dia ukuran korek itu, dia udah bisa makan pelet, itu mudah, cepat pembesarannya. Bisa sampai 6 bulan, 8 bulan itu sudah bisa panen. Itu dengan ukuran per ekor
bisa setengah kilo, bisa 7 on. Nah, ukuran itulah yang pas untuk konsumsi. Mungkin untuk di restoran-restoran yang dicari ya ukuran setengah kilo sampai 7 on satu ekornya. Dan untuk perawatan, ikan gurami lebih mudah dibandingkan ikan lain. Kalau ikan gurami, dia kalau sudah sebesar misalkan katakanlah 3 jari, dia sudah bisa makan itu pakan tambahan seperti lumut azolla, kangkung. Nah, itu sudah bisa makan. Nanti kalau udah ukuran 5 jari, nah, dia udah bisa makan daun keladi. Perawatannya lebih mudah. Jadi kalau pelet itu selingan aja. Kalau nggak sempat pagi, sore. Sesekali gitu ya. Iya. Oke. Untuk pembudidayaan itu mulai sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu berjalan sampai sekarang. Kemudian kalau untuk usia berapa sih ikannya bisa dipanen gitu Pak? Misalnya. Idealnya berapa? Idealnya umur berapa? Untuk gurami ideal untuk dipanen usia sekitar 8 bulan untuk konsumsi. Sebenarnya dipercepat 6 bulan pun bisa, tergantung ekstra pakannya. Tepatnya untuk hobi budidaya ikan ini pilihan, karena untuk ikan gurami perawatannya tidak terlalu sulit, apalagi saya ada tugas pokok yaitu sebagai anggota Polri, jadi bekerja rutin ya, Senin sampai Jumat, bahkan sampai Minggu kalau pas piket juga. Jadi merawat ikan ini hanya sewaktu-waktu pas ada waktu senggang, karena ikan ini tidak seperti ikan lain. Ikan ini dia herbivora juga, jadi makan daun-daun, lumut, sayur. Jadi kalau kita disiapkan di media di sekeliling kolam, ya kita juga nggak khawatir. Beda dengan lele yang sehari harus 3-4 kali diumpan, karena kita terkendala waktu untuk budidaya lele, nggak bisa. Jadi kalau ikan gurami bisa disambil yang tidak mengganggu dengan tugas. Tuh, induknya marah. Kalau modal awal nggak begitu besar sih, karena kolamnya dari dulu juga medianya semi tapi permanen. Jadi kolam terpal ya, cuman pakai rangka kayu, kolam terpal. Jadi modalnya juga nggak begitu besar. Dan untuk kelanjutannya ya berputar dari penghasilan ikan ini. Nanti kalau jawabannya ada yang kurang pas, di ini saya. Nanti di filter ya. Awal mulanya untuk bibit cari di perikanan ya. Cari di perikanan karena ikan ini juga termasuk langka di Kalbar. Adapun di sungai jarang-jarang ada yang dapat untuk anakan gitu. Jadi pas ada waktu itu ya kita beli sedikit-sedikit, kita besarkan untuk sebagian bisa dijadikan induk. Untuk sementara belum, karena ini sifatnya masih nyambil aja untuk ngisi waktu luang karena hobi tadi. Tapi ke depan mungkin untuk planning ada, kalau memang nanti ada rezeki mungkin cari lahan untuk kolam luas ya. Jadi di situ mungkin pasti diperlukan karyawan. Jadi misalkan untuk kita menyiapkan skala besar untuk jual konsumsi, apalagi di sini kan langka. Jangankan untuk warung lesehan gurami, nggak ada sama sekali di sini. Di restoran pun 1-2 aja itu mereka kirim dari Pontianak. Sebenarnya untuk ke depan menjanjikan untuk ikan gurami, karena memang langka sekali di sini. Dan untuk yang mijah pun mungkin di Sanggau bisa dihitung jari, ya. Kalau ikan gurami sebenarnya tidak perlu lahan yang luas sih,
kayak ini 2 kali 6 atau 1 kali 6 udah bisa dia. Yang penting kedalamannya minimal 1 meter. Untuk ikan ini intinya air ya, air. Dia tidak ada air ngalir pun sebenarnya ikan ini bisa besar. Kan ikan gurami ini beda dengan ikan mas, ikan nila yang harus ada arus. Kalau ikan ini di tong pun Masih bisa besar dia. Iya, kelebihan ikan gurami. Kalau untuk kendala pasti ada. Untuk seperti saya yang punya pekerjaan tetap, kalau ini kan hanya sambil untuk misi kekosongan. Untuk kendala pasti terutama saat pembesaran larva dari telur menetas sampai untuk sebesar, katakanlah sebesar jari kelingking, itu butuh perawatan ekstra. Untuk kekurangannya ya dipakan untuk larva, yaitu cacing sutra. sulit ya. Untuk cacing sutra sulit di sini untuk mendapatkan. Apalagi kalau sudah hujan, susah nyarinya. Jadi untuk di Sanggau ini memang belum ada pembudidaya cacing sutra. Awalnya cerita ke teman, jadi ada teman yang kesini melihat, akhirnya mungkin dari cerita ke cerita, akhirnya ternyata banyak peminatnya untuk nyari bibitnya. Jadi ya alhamdulillah untuk di Sanggau mungkin sudah banyak sih yang tahu gitu. Kadang nanya ke sini nyari bibit kan, cuman karena keterbatasan bibit ya nggak ada, jadi mereka juga kadang nunggu gitu, pas ada suruh infokan gitu. Makanya karena bibitnya kurang, saya juga nggak berani nginfokan semacam mungkin di Facebook atau di status, karena takut nanti banyak yang berminat, nggak ada kan kecewa ya. Sebenarnya kalau dalam hal penjualan kita nggak bisa ngitung pas sekali panen gitu ya. Kadang tergantung peminatnya aja. Kadang sebenarnya kalau untuk konsumsi kita belum, hanya sebagian orang aja yang benar-benar memerlukan kita jual. Tapi kalau untuk bibit memang sudah berjalan dari dulu, itu pun sesuai ukuran. Jadi ada ukuran, istilahnya ukuran korek, ukuran bungkus rokok, terus ukuran yang 5 jari misalnya kan, itu harganya pun berbeda-beda, dari 5.000, 8.000, 10.000 sampai 15.000 per ekor. Kalau untuk konsumsi biasanya per kilo kita jual hidup gitu ya, per kilo kita jual 65.000. Kalau harga udah dipasarkan berbeda ya, dipasarkan bisa 85, 90, karena mereka di sana dibersihin kan. Kalau kita di sini kan jual angkat, jual hidup, timbang ya. Makanya kita jual lebih rendah dari harga pasar. Oke, jadi kita dapat kesempatan oleh peternak ikannya untuk melihat sesi pengumpanan. Pengumpanan ikannya diberi pakan, jadi bisa kita lihat sama-sama. Dari yang sebelah sana dulu. Ini yang udah ukuran konsumsi sebenarnya. Yang sini. Mudah-mudahan lapar soalnya tadi udah diumpan. Ada yang hitam, ada yang putih. Karena hidupnya silang ya, tulang belang. Ini ukuran konsumsi mungkin sudah, satu ekornya udah 0,5 kiloan, ada yang 6 on, ada yang 7 on. Videonya lama-lama. Tahu deh, malu deh. Praktis. Ini kolamnya panjangnya 5 meter, lebarnya kurang lebih 1 meter 20, kedalamannya 1 meter.
Nih, mau di video. Ini namanya rumput ajola, lumut. Ya sejenis ini lah, ganggang lah. Ini dari Jawa ngirimnya. Ini nggak habis-habis. Jadi separuh kita umpan, 2 hari udah penuh lagi. Ini pakan tambahan. Biasanya kalau di Jawa nih untuk bebek petelur. Ini nanti sore habis sudah. Ini ajola, lumut ajola namanya. Ini juga ide kreatif sebenarnya. Kenapa dibikin seperti ini? Ini kan di alas keramik. Jadi di bawah ini waring. Jadi nggak akan habis kena makan ikan kalau dibuat seperti ini. Makanya diambil separuh, dia penuh lagi, penuh lagi. Mungkin untuk di Sanggau baru saya yang punya seperti ini. Budidaya ajola sendiri untuk pakan tambahan ikan. Ya kita nggak perlu ngarit jauh-jauh cari keladi. Ya. Mungkin di Sanggau baru saya. Nih dapat ilmu ini, nanti cerita ke bapak-bapaknya. Nah, lanjut ke ikan selanjutnya. Yang paling besar. Yang induk. Paling besar. Kalau untuk yang paling besar agak jauh-jauh melihatnya, malu dia. Kayaknya agak jauh. Dia pemalu kayak aku. Ya. Intinya dia nggak ada pergerakan, apalagi di situ. Nggak mau dia. Nggak mau dia. Aku muter Ril. Sini guys, muter semua. Kita lihat William lewat. Mana William? Apakah bakal beruntung? Ini yang bikin kolam saya sendiri. Besar, karena pas ganti air saya gendong, saya suruh jaki tuh, fotoin. Dia habis benar, sampai dia miring-miring lagi. Kalau kepalanya ngadep tingginya, kita minggir, jangan pas-pasan. Dia kalau mau bisa numbuk tuh, kena dada tuh ya. Karena ikan tuh tenaganya di kepalanya tuh. Dari samping, pokoknya kita dari punggungnya boleh, dari arah perutnya. Jadi jangan dia berhadapan ke depan pas kita kepala itu, jangan. Dia diam tapi tiba-tiba kayak numbuk gitu. Hampir. Itu pasti karena dia lagi bertelur nih, cuman nggak maksimal. Jadi sekian hasil wawancara kita kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. See you, bye-bye. Ibu first, another book first. Halo, bye-bye. Will. Sampai berjumpa pula. Sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu gak ada gunanya.
dia disiplin ulang, kita juga nggak khawatir. Beda dengan lele yang sehari harus 3-4 kali di umpan, kita